Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sejarah berdirinya NU versi Mbah Gufron ya. Di sini menurut pemahaman saya ada kejanggalan. Tapi sebelum itu saya mau disclaimer dulu. Jika sebelumnya ada beberapa oknum Balawi oleh orang-orang dari kelompok Imadiyah itu dianggap mendistorsi sejarah Nahdlatul Ulama karena diduga telah menyebutkan versi sejarah NU yang katanya tidak bersumber dengan jelas, maka hal yang sama menurut saya juga patut dipertanyakan pada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufron Al-Bantani alias Mama Gufron, yang menurut info nama aslinya adalah Yus Sugirman. Karena dia, Mbah Gufron ini, dalam salah satu bukunya yang berbahasa Indonesia, bukan bahasa Suryani ya, tepatnya di halaman 12 yang saya tampilkan ini, di situ dia mencantumkan bahwa sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama itu adalah atas mandat langsung dari Syekh Nawawi Al-Bantani pada Syekhona Khalil Bangkalan, yang kemudian diamanahkan pada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Sedangkan diketahui bahwa Syekh Nawawi itu wafat tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Sementara itu NU itu berdiri tahun 1344 Hijriah atau 1926 Masehi, yang artinya ada jarak sekitar 30 tahun antara wafatnya Syekh Nawawi dan berdirinya NU. Maka pertanyaannya, lewat apakah mandat langsung Syekh Nawawi pada Syekhona Khalil itu disampaikan? Apakah lewat mimpi, ilham, ataukah yang lain mungkin? Tapi mungkin hal ini bisa dijelaskan ya oleh Mbah Gufron. Karena kalau dilihat, Syekhona Khalil itu lahir pada tahun 1835 Masehi. Sementara wafatnya Syekh Nawawi Banten itu pada tahun 1897 Masehi. Yang artinya beliau berdua ini pernah hidup semasa, walaupun tidak satu tempat, tempatnya jauh ya. Itu pun kalau Mbah Gufron ini bisa membuktikan mungkin ada pertemuan atau ada info dari lisan ke lisan atau tulisan mungkin, atau apapun yang bisa membuktikan bahwa mandat berdirinya NU antara Syekh Nawawi dan Syekh Khalil Bangkalan itu memang benar-benar terjadi. Jadi menurut versi cerita ini baru ditemukan di bukunya Mbah Gufron ini, karyanya Mbah Gufron ini. Sedangkan yang masyhur dan yang sudah kita kenal selama ini ya, adalah bahwa amanah atau mandat itu dari Syekhona Khalil Bangkalan tanpa melibatkan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bisa dicek di website-website milik NU dan beberapa media besar lainnya ya. Maka sekali lagi, hal ini perlu dipertanyakan, dari mana sumber sejarah berdirinya NU dengan versi di bukunya Mbah Gufron ini. Kalau tidak ada, berarti berkemungkinan ini ada distorsi atas sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Bisa dibilang begitu. Tapi di sini saya tidak mau langsung menyalahkan Mbah Gufron. Siapa tahu dia memang punya referensi tersendiri yang mungkin lebih kuat dan kita tidak tahu. Jadi monggo ditunjukkan agar tidak selalu saja kalangan habaib yang dituduh pemalsu sejarah Nusantara, pemalsu sejarah NU, pemalsu nasab, pemalsu cerita. Nah ini dulu Mbah Gufron sempat ngaku-ngaku keturunan Syekh Nawawi. Dia sering menceritakan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Syekh Nawawi dan sebagainya. Apa itu bukan membangga-banggakan leluhur atau moyang atau nasab ya, tapi itu tergantung niat juga. Nggak bisa kita langsung memvonisnya sebagai membangga-banggakan leluhur atau nasab ya.
Kalau menceritakan kelebihan-kelebihan kakek moyang hanya sekedar untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain atau sebagai pelajaran, siapapun yang bercerita seperti itu, mau itu Mbah Gufron atau kalangan habaib atau Prah Wali Songo mungkin, itu gak masalah karena itu tergantung niatnya. Tapi yang jelas dalam soal ini Mbah Gufron akhirnya jujur. Dia mengakui kalau dia bukan keturunan Syekh Nawawi. Dan juga sudah ada bukti secara tertulis dari Kiai Haji Majazi yang mana beliau ini merupakan dzurriyyah Syekh Nawawi, menyatakan kalau Mbah Gufron atau Ius Sugirman ini bukanlah dzurriyyah Syekh Nawawi. Jadi balik lagi soal sejarah berdirinya NU versi bukunya Mbah Gufron tadi, terserah kalian mau percaya atau enggak, tapi kalau saya itu gak percaya karena info yang beredar dan yang sudah kita ketahui selama ini atau yang sudah saya tahu selama ini itu tidak seperti itu. Jadi saya gak percaya, sama halnya saya gak percaya pada bahasa gak jelas yang oleh Mbah Gufron selalu diklaim sebagai bahasa Suryani, padahal faktanya bukan bahasa Suryani. Kalau dalam bahasa Suryani ini jelas dan pasti kalau Mbah Gufron itu hanyalah klaim. Sama juga seperti halnya saya agak percaya dia bisa berkomunikasi dengan malaikat, bisa menyuruh-nyuruh malaikat, bahkan memarahi malaikat. Seperti itu. Jadi lingkaran kelompok Imamiyah ini orang-orangnya seperti ini. Saya jadi ingat sebuah ungkapan. Setiap orang akan berkumpul atau bergaul dan merasa klop dengan yang seperti dirinya. Ada ungkapan, entah ini hadis atau perkataan ulama, bahwa orang itu tergantung agama temannya. Maka lihatlah siapa teman kalian. Seperti itu. Bisa juga dimaksudkan, jika kamu ingin mengenal seseorang, maka lihatlah temannya. Orang-orang yang baik biasanya bersama orang-orang yang baik. Begitu juga orang-orang yang buruk, temannya juga orang-orang yang buruk, rata-rata atau kebiasaannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Hadza wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.